Jadur Rahman Abu Dalle itu ternyata punya amalan khusus. Itulah yang dipakai. Apa? Doa sapu jagat. Hafal doa sapu jagat? Alhamdulillah. Apa doanya? Oh iya, itu saja dipakai. Tinggal caranya. Guru tak bilang begini. Saya dapat ilmu ini dari guru tak Haji Tahir Rusman. Guru tak bilang begini. Itu doa sapu jagat, nak, itu tidak ada isinya. Itu kosong. Kalau kau tidak isi, akan kosong selamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sehingga di situ baru kau minta apa yang kau minta. Itu baru terisi. Kalau kau tidak isi di situ, kosong selamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decengaganna lino macinnai illa yukur. Kalau mobil, minta di situ. Kalau jabatan, minta di situ. Kalau kau tidak isi, berarti kau kosongkan selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المكتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المكرمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus saya muliakan Bapak Imam serta seluruh alim ulama yang sempat hadir pada subuh kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ghafiratuka ausi'a min sunubana wa rahmatuka arja indana min amalina. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa sinata arsihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa sinata arsihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi
adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita hadir di tempat yang penuh mubarakah ini dan dalam waktu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang merupakan salah satu tanda orang yang beriman, dan sekaligus ibadah ini yang membuktikan bahwa kita sebenarnya adalah hamba Allah yang beriman. Bapak Profesor, Bapak Dr. Hamka pernah berkata, kalau mau mencari orang Islam, maka datang pada hari Lebaran, Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau orang Islam mau dicari. Tapi kalau mau cari orang beriman, datang ke masjid kalau subuh. Jadi kalau Lebaran itu orang Islam datang semua kumpul di situ. Sampai yang tidak sholat juga datang. Tapi kalau mau cari orang beriman, maka datanglah di subuh hari di masjid. Maka orang-orang yang melaksanakan sholat subuh adalah orang yang sebenarnya masuk dalam jaminan. Dan waktu ini bukan waktu sembarang, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu waktu yang sebenarnya Rasulullah bahkan di dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah dikhususkan. 10 menit sebelum masuk subuh itu dibicarakan Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Sebenarnya ini banyak orang yang tidak gunakan. Kita itu Pak Bu, sebenarnya Allah sudah atur dalam 1 tahun ada 6 malam. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 10 Zulhijjah, malam 9 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat dalam setiap pekan. Itu Allah sudah tetapkan malam itu. Rasulullah menyampaikan bahwa pada malam itu Allah membuka pintu langit. Siapapun yang berdoa pasti tembus ke arsy. Kayaknya ulama-ulama kita dulu dari Banjar, termasuk guru tak dari Sulawesi, ulama-ulama kita dari Jawa yang ahlus sunnah wal jamaah, itu selalu meminta kepada santri-santrinya untuk tidak tidur pada 6 malam itu. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Dia minta untuk tidak tidur, hanya melakukan ibadah, ngaji, tafakur, atau sholat sunnah mutlak. Kenapa? Ternyata itu sudah diteliti para ulama dan itu terbukti bahwa siapa yang tidak tidur pada 6 malam itu karena beribadah lillahi ta'ala, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ketika dia meninggal, maka jasadnya akan dijemput langsung di kuburan. Mereka yang hilang jasadnya di kubur itu mengamalkan ini. Guru Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Abdul Rahman Ambo Dalle adalah pendiri DDI Mangkoso. Beliau itu hilang jasadnya di kubur. Saya tahu karena itu disampaikan langsung oleh orang yang memasukkan ke dalam lahat guru saya, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Fathuddin Sukara. Di pondoknya saya dibina, di pondoknya saya mengabdi, dan juga di situ saya menimba ilmu sebenarnya. Itu ketika saya tanya beliau, waktu itu masih baru-baru selesai kuliah di Makassar. Saya tanya, Guru Kiai Abdul Rahman Ambo Dalle ini orang mengatakan dia adalah wali Allah. Saya tanya, Pak Kiai, apa keistimewaannya ketika dia meninggal? Langsung apa kata beliau? Guru Kiai Abdul Rahman Ambo Dalle itu bukan wali sembarang. Karena saya yang dimasukkan ke dalam lahat, karena memang wasiatnya katanya. Ketika ada pertemuan di rumahnya beliau, kemudian dia mengatakan, dia pakai bahasa Bugis, maka dia kau pole mati-mati ku baca sengadia nang kajipatahu dingalena musuruh pasuruka. Dan ternyata setelah beliau wafat, Al-Mukarram Kiai Fathuddin Sukara hadir dan diminta untuk memasukkan ke dalam lahat. Apa kata beliau? Bahwa ketika saya mengambil itu dari atas itu masih ada, tapi ketika saya sudah meletakkan di lahat itu sudah tidak ada.
Saya membuka katanya kain kafan untuk pengikat di kepalanya, kemudian saya tarik, yang ada itu cuma kapas di dalam. Makanya guru tak Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Maratapura, yang sepengetahuan saya beberapa kali bertemu langsung dengan guru tak Haji Abdul Rahman Ambodale. Ternyata mengajarkan hal yang sama. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah kepada Allah, maka jasadnya tidak akan dihimpit oleh tanah. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama dari sahabat-sahabat Nabi sampai ke bawah, ternyata memang ada. Saya pernah temukan ada 4 dalam risalah orang yang dijemput langsung jasadnya di alam kubur itu, termasuk Muawiyah adalah salah satu sahabat Nabi yang disebut dengan ahli surah Al-Ikhlas. Sampai 70.000 malaikat turun mensolati. Ketika Muawiyah wafat itu 70.000 malaikat itu turun mensolati. Karena dia tercatat sebagai ahli surah Al-Ikhlas. Dan setelah Rasulullah bertanya kepada keluarganya, berapa kali dia membaca surah Al-Ikhlas sehingga tercatat sebagai ahli surah Al-Ikhlas. Mengatakan tidak akan tidur di malam hari kecuali dia membaca 1000 kali surah Al-Ikhlas. Kalau di siang hari dia juga membaca 1000 kali. Makanya surah Al-Ikhlas dia baca itu 2000 kali sehari semalam. Nah, itu. Kita tidak usah sampai ke situ, Pak. Terlalu banyak kayaknya. Yang 100 saja. Orang yang baca surah Al-Ikhlas 100 kali, tapi dia niatkan untuk anak-anak dan keturunannya. Jangan niatkan untuk diri. Niatkan anak-anak dan keturunan. Di dalam kitab-kitab para ulama itu masyhur bahwa 7 lapis keturunannya ke bawah itu dijaga oleh Allah, tidak akan masuk ke dalam neraka. Itu kayaknya salah satu jalan menuju kewalian itu surah Al-Ikhlas. Ini cuma kadang orang tidak anukan. Makanya Rasulullah itu khususkan, siapa yang membaca 1 kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali berarti sama dengan khatamkan Al-Quran 1 kali. Itulah sehingga kenapa kita disuruh membaca 3 kali sebelum tidur. Karena membaca 3 kali sebelum tidur itu sebenarnya kita khatamkan Al-Quran pada diri kita. Karena kalau disuruh ngaji sampai khatam tidak bisa. Makanya Allah berikan kemudahan untuk umatnya Rasulullah. Kita ini bersyukur, Pak Bu. Saya itu sebenarnya termasuk jalur penceramah yang mudah memasukkan orang ke dalam surga. Istilahnya mudah membuka pintu surga. Karena Rasulullah begitu. Saya ketika buka beberapa hadis, sampai saya itu sempat kadang menangis. Saya bilang, ya Allah, begitu mudahnya engkau berikan hadiah kepada Rasulullah dan umatnya. Kita ini bersyukur sekali, Pak. Umat sebelum Rasulullah itu, umat-umat Nabi sebelum Rasulullah itu berat. Berat sekali. Kita ini umatnya Nabi, enak sekali. Enak sekali. Kenapa? Sampai kalau kita baca betul sejarah itu, hadis-hadis Nabi, saya punya 1 kitab, itu ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Saya baca kemarin itu 3 bulan lebih, hampir 4 bulan baru khatam. Di situ baru saya kadang mengatakan inilah ilmu orang tua dulu. Ilmu ulama kita dulu, Pak Disengen atau Pandita Riolo itu luar biasa. Itulah yang diajarkan ke orang tua kita. Cuma dia tidak kasih tahu bahwa hadisnya berada di sini, ini hadisnya. Cuma dia katakan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Orang Bugis mengatakan pamali. Begitu. Ya. Pamali bersandar di daun pintu. Pamali tidur sesudah asar. Pamali menggantung pakaian sampai bermalam di luar rumah. Pamali menyapu di rumah itu di malam hari. Pemali memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu orang tua dulu pakai istilah pemali. Kenapa? Itu hadis. Itu hadis, Pak. Kenapa kita dilarang sandar di daun pintu? Karena itu hadis Nabi. Siapa yang bersandar di daun pintu 40 hari rezekinya tertolak. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'limut Ta'lim, Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu menulis, kalau Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu 8, kalau Imam Sarnuji 27. Makanya ibu-ibu itu yang banyak lakukan, termasuk menyisir rambut dengan sisir yang patah giginya.
Itu biasa ada. Sisir yang sudah patah giginya masih dipakai. Itu pantangan. Itu menolak rezeki, Pak. Membuka jendela sampai sholat maghrib, sesudah asar sampai sholat maghrib, itu menolak rezeki. Menyapu di malam hari, itu menolak rezeki, Pak. Karena itu malaikat rahmat keluar. Makanya orang tua dulu kita itu melarang. Dia hanya mengatakan pamali, karena kalimat itu yang paling sederhana. Kalau dia mengatakan haram, tidak tahu dalilnya juga. Dia mengatakan makruh berarti berlawanan dengan sunnah. Kalau dia mengatakan pamali berarti ada bahayanya. Sudah aman, itu yang paling aman. Cuma kita kadang menyalahkan. Ya, ilmu ini sebenarnya karena kita anak-anak belakangan ini kadang-kala mudah menyalahkan. Saya sering begitu. Kadang dulu suka menyalahkan. Oh, ini tidak ada dalilnya, ini tidak ada dalilnya. Bukan tidak ada dalilnya, cuma kita yang belum dapat. Ya. Kenapa orang tua dulu mengatakan cucian yang kau cuci sesudah asar ambil sebelum sampai maghrib, ambil. Kenapa? Karena jin itu keluar, syaitan itu keluar, itu sekitar jam 5 sore. Ketika matahari sudah mulai memerah, itu sudah dia keluar. Makanya Rasulullah mengatakan jangan membiarkan anak-anakmu bermain di sore hari. Nah, makanya disuruh masuk, anak-anak disuruh masuk ke rumah. Pakaian diambil, karena kapan tidak diambil, jin yang sudah menyembah matahari di waktu matahari sudah memerah sampai dia tenggelam, itu ketika dia kembali, dia akan masuk di pakaian-pakaian yang masih tergantung. Nah, itulah sehingga banyak biasanya orang kena penyakit dada, itu sampai biasa langsung meninggal. Tiba-tiba meninggal karena penyakit dada, itu adalah jin pakaian. Bahkan saya dapat satu riwayat mengatakan ketika ada pakaian yang sudah dicuci kemudian disimpan di luar rumah bermalam, jangan kau pakai pakaian itu kecuali kau cuci kembali. Itu. Jadi sebenarnya itu sudah dari dulu. Cuma ilmu itu agak langka, istilahnya enggak, karena tidak dibuka. Termasuk menggunakan pakaian sebagai lap. Ya, biasa kita begini, kita jadikan lap. Bahkan handphone biasa dipakai, baru tarik baju, baru lapkan. Itu menolak rezeki 40 hari. Itu di kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ada juga di kitabnya Imam Sarnuji. Dan ini kita agak biasa, orang tua dulu mengatakan pamali. Karena dia tidak tahu hukum dasarnya, dia tidak tahu hadisnya. Cuma orang sekarang, jamaah sekarang itu tambah ribet. Kalau dikasih sesuatu langsung dia bilang, mana hadisnya? Dikasih tahu hadisnya sahih apa tidak. Nah, ini jadi masalah. Ini yang kebanyakan sekarang. Dan itu jadi masalah karena adab ilmu itu kadang berat. Makanya saya sering mengatakan begini, jamaah itu urusanmu bukan mengurus hadisnya mana, karena yang punya tugas itu ulama. Mencari dalil itu ulama. Masyarakat cukup amalkan. Tugasmu silahkan lakukan, kecuali orang yang mau mengajar harus cari dalil. Ini karena salah satu cara untuk meruntuhkan keyakinan kepada guru. Ulama dulu kan begitu, kita diajarkan seperti itu, Pak. Sekarang itu sudah mulai hilang. Nah, kemudian di waktu subuh ini saya tadi mengatakan ada sedikit waktu di situ sangat istimewa. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Waktu itu Allah yang meminta kita. Kalau Pak Bupati, Pak Wali Kota bilang, jam 4 kau datang ke kantor, saya mau kasih bantuan. Kalau datang jam 4, pasti dikasih bantuan. Karena dia sudah janji. Allah sudah janji kita, wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak, 10 menit sebelum subuh. Makanya dikatakan makan sahur. Makan di waktu sahara. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, Pak, itu makan tengah malam namanya. Makanya Rasulullah mengatakan akhirkan sahurmu, karena sahur itu sebenarnya 10 menit sebelum subuh. Itu Al-Quran menyebut. Di waktu itu hendaknya kalian beristighfar. Makanya disitulah kita diperintahkan untuk membaca Astaghfirullahalazim. Kalau bukan itu, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau bukan itu, pakai penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Inilah zikir yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Karena Allah menjamin, siapa hambaku, umatmu Muhammad membaca sekali di siang hari,
kemudian dia meninggal pada siang itu, maka pasti dia masuk surga dengan jaminanku. Siapa yang membaca di malam hari 1 kali, kemudian dia meninggal pada malam itu, maka di bawah jaminanku dia akan mendapatkan surga. Itu Allah yang jamin. Maka iblis menangis gara-gara doa ini. Makanya jamaah subuh sekalian, hafal ini Pak. Tapalak lalu. Baca cicak kosoi, baca tu cicak kawan ini. Baca 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Makanya ulama tarik ke pagi, tarik ke sore. Disebutlah zikir pagi dan petang. Begitu. Sudah sholat subuh baca 1 kali. Sudah sholat maghrib baca 1 kali. Kenapa? Kalau kita baca kalau subuh, kemudian meninggal pada hari itu, maka Allah yang menjadi jaminan kita. Kalau dibaca di malam hari kemudian meninggal malam itu, Allah yang jamin dia akan masuk surga. Bayangkan Pak. Itu disebut dengan sayyidul istighfar. Tapalamu toh? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu pendek sekali Pak kalau dihafal. Kalau tidak dihafal itu agak panjang gitu. Kalau tidak hafal itu pakai yang kedua. Rasulullah ketika melaksanakan Isra Mi'raj, dipanggil untuk Isra Mi'raj, itu dibawa keliling ke dalam surga dan neraka. Kita tidak usah bicara surga, kita bicara neraka dulu. Nabi itu dibawa keliling ke dalam neraka, sehingga Nabi bisa mengetahui siapa yang masuk neraka, siapa-siapa, dan dosa apa yang dilakukan sehingga kita masuk neraka. Dan bagaimana beratnya siksaan di dalam neraka, Nabi tahu. Karena dia sudah diperlihatkan. Nabi itu menangis. Keluar dari neraka, pas berdiri di pintu neraka, dia kembali tanya ke neraka. Karena neraka ini makhluk. Dia tanya ke neraka, hai neraka, saya melihat begitu berat siksaan yang ada di dalam sini. Tapi saya mau tanya, apakah ada yang bisa dilakukan umatku sehingga dia tidak masuk ke sini? Coba. Dia tanya, hai neraka, bisakah umatku tidak masuk di sini? Apa yang bisa dia lakukan? Langsung neraka bilang, ada Muhammad. Coba. Nabi itu ketika Isra Mi'raj diberi hadiah oleh neraka. Dikasih hadiah. Ada Muhammad. Ketika umatmu membaca Allahumma ajirni minan nar, di dalam hadis itu salasa marrat, 3 kali. Di hadis yang lain mengatakan 7 kali. Karena memang Nabi sebutkan 2. 3 kali atau 7 kali. Siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar 3 kali atau 7 kali, maka saya akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Nah ini Pak, ini baca yang paling pendek. Kalau tidak hafal ini yang lebih bahaya lagi. Ini neraka tutup pintunya. Jadi ya komelo ki tutup pintu neraka. Kalau mau menutup pintu neraka cukup baca itu Allahumma ajirni minan nar. Kalau imam, makanya dulu imam kita itu baca Allahumma ajirna, karena dia mengikutkan makmumnya. Makmum kalau tidak hafal cukup bilang amin, itu saja. Karena gitu. Makanya imam itu kalau sudah salam itu kan baca itu Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau ambil yang sempurna. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian sudah itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Kadang 3, kadang 7, kadang 10. Kalau maghrib dengan subuh ambil 10. Karena ada hadis, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, 10 kali di waktu maghrib, walaupun sebesar buih di lautan dosanya, Allah akan mengampuni. Makanya 10 kali. Kemudian istighfar. Kenapa kita baca istighfar padahal sudah sholat? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Kenapa bukan 7 kali? Kenapa bukan 1 kali? Kenapa 3 kali? Karena orang yang sholat itu punya 3 dosa. Orang sholat ada 3 dosanya. Dosa lapas, dosa gerakan, dan dosa ingatan yang tidak sempurna.
Tidak ada orang bacaannya betul-betul sempurna, maka istighfar yang pertama itu yang dihapuskan. Yang kedua, gerakan tidak sempurna. Ada orang ruku tidak terlalu sempurna gerakannya, maka itulah istighfar yang kedua. Istighfar yang ketiga, karena dia menyembah kepada Allah, tapi kadang ingatannya lari ke sandalnya sama motornya. Makanya 3 kali, walaupun sholat itu penghapus dosa. Makanya yang bisa menghilangkan dosa itu bukan menutup ya, menghilangkan, hanya sholat dengan zikir di Ramadan itu. Makanya istighfara dengan al-afu itu beda. Kalau kita mengatakan astagfirullah itu menutup, bukan menghapus. Kayak handphone begini ada, handphone kemudian ditutup begini, itu istighfara, menutup. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya di dalam sholat itu pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Tempatnya 2, pada saat ruku dan sujud. Makanya hanya 2 gerakan dalam sholat yang pakai kalimat subhana. Subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Hadisnya, Allah ketika hambanya ingin melaksanakan sholat, Allah mengambil dosa-dosa hamba itu, dia letakkan di pundaknya dan di kepalanya. Ketika dia ruku dan sujud, kata Nabi, berguguranlah dosanya sebagaimana dedaunan berguguran dari ranting kayu. Itulah sehingga kalau masuk waktu sholat, kadang kita perasaannya agak berat. Tapi setelah sholat langsung kayak ada yang terangkat, ringan. Itu salah satu hikmah sholat. Kalau belum merasakan itu berarti sholatnya belum hakikat. Nah, tapi orang yang bisa merasakan itu hanya yang sholatnya betul-betul. Kalau sholatnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini jadi masalah. Fatihahnya juga tidak jelas, ini jadi masalah. Iya, makanya harus bagus. Cara ngomong kepada Allah itu kan, makanya sholat itu berbisik-bisik dengan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Berbisik-bisik dengan Allah. Alhamdulillah. Wah, ini jadi masalah. Iya. Iya, kemudian rukuknya tenang, ruku di hadapan Allah, bangkit. Lihat diri kita sujud di hadapan Allah, gugurkan dosa-dosa kita. Minta kepada Allah supaya dihapuskan. Santai membaca subhana rabbiyal a'la. Kalau pakai wa bihamdi tambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minta. Itu tenang. Kalau kita suami. Wah, ini jadi masalah. Makanya ulama fikih itu mengatakan biar tidak 3 kali, biar 1 kali, yang penting bagus daripada 3 kali tidak jelas. Karena ada yang begitu. Kalau Syafi'i itu tidak, kau harus lakukan 3 kali karena Nabi baca 3 kali, ikuti itu. Kalau dia mengatakan kalau cuma 1 kali, nah tidak sampai itu yang 1 kali, sudah tidak ada yang kau harapkan. Tapi kalau kau baca 3 kali, nah tidak sampai yang pertama, masih ada 2. Kalau Ahmad bin Hanbali justru tidak. Dia mengatakan jangan 3, kasih banyak-banyak, yang penting ganjil. Baca sampai 5 kali, 7 kali. Kenapa? Karena Nabi itu baca 3 kali karena dia tidak ada dosanya. Kalau dia baca 3 kali, semua jadi pahala. Kau banyak sekali dosamu. Kalau 3 kali belum dapat pahala, baru penghapus. Itu makanya ulama fikih kita kan begitu. Makanya kalau belajar fikih itu kadang kita kasih juga ketawa-ketawa. Untung ulama kita ada. Makanya kadang-kadang ada orang sholat itu rukunya lama. Biasa orang kalau tidak paham ini dia bilang, apa yang dia baca lama sekali? Padahal bacanya sama, cuma dia ulang-ulang. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Dia ulang-ulang supaya dosanya berguguran. Makanya sholat sunat tasbih itu banyak bacaannya. Tapi jarang orang mau lakukan. Dia bilang, ini bikin capek ini. Itu kan sholat sunat tasbih. Karena sholat ini bisa menghapuskan 3 dosa besar, kata Nabi. Dia sampaikan kepada Ibnu Abbas. Itu makanya sebenarnya ada beberapa sholat itu. Kemudian itu tujuannya sebenarnya. Makanya kalau sholat ya pakai itu. Saya itu sederhana, Pak. Kalau imamnya cepat, saya baca 1 kali. Kalau imamnya santai, ya baca 3 kali lah. Ikuti. Kalau kita sholat sendiri kayak terasa enak, ya tambah, kasih banyak-banyak. Bahkan ada satu sholat itu Imamul Ghazali dalam kitab Hiya dan dalam kitab Bidayatun Nihaya mengatakan, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat 1 salam.
4 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat 1 salam. Bacaannya panjang, rukuknya lama, sujudnya lama. Maka 70.000 malaikat ikut di belakangnya menjadi makmum. Dan malaikat inilah yang siang malam mintakan ampun orang ini di hadapan Allah. Itu Imamul Ghazali menulis salah satu hadis Nabi. Nah, itu sholat bukan sholat duhur ya, sholat sunat sesudah duhur 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Itu pernah lakukan itu Pak? Belum. Itu 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Niatnya ba'da duhur. Ba'da duhur. Cuma agak lama panjang bacaannya. Baca sekitar 40 ayat. Kalau bilang, wah tidak banyak yang saya hafal Pak Ustaz. Tidak apa-apa, surah Al-Ikhlas diulang 50 kali, itu sudah banyak. Karena yang diminta di situ bacaannya, bukan bilang surahnya dikasih panjang, tidak. Kemudian rukunya lama, sujudnya lama. 70.000 malaikat yang ikut menjadi makmum di belakangnya. Itu sholat ampunan Pak. Makanya kalau kita yang istighfar belum tentu diterima. Tapi ada ulama kita, kalau kemarin saya sempat tanya ke ulama, dia mengatakan dana istighfar itu pasti diterima. Nah, makanya tadi itu al-afu apa namanya? Istighfar, menutup. Kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan itu kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Kalau Ramadan, karena Ramadan itu penghapus memang. Kalau istighfar itu cuma menutup, dosanya masih ada. Masih ada dosanya di dalam, cuma ditutup. Kalau sama dengan tulisan di kertas, kalau ada yang salah, kita ambil tip X, baru di tip X. Tip X itu tidak menghilangkan tulisan, cuma menutup. Tulisannya tetap ada di dalam. Kan begitu. Nah, kalau al-afu itu menghapus, menghilangkan memang. Makanya kalau mau dosanya hilang, pakai al-afu. Itulah sehingga Ramadan itu kita pakai al-afu. Nabi minta baca Allahumma innaka afuwun karim, bukan istighfar. Itu beda Pak. Ini sampai jam berapa ya? Hah? Jangan. ini. Oh jam 6. Oke siap. Jadi ini kuncinya. Makanya di dalam Islam ini sebenarnya Pak ada hal-hal tertentu itu yang memang kita manfaatkan. Saya sering mengatakan berdoa itu kalau ulama itu tidak sembarang. Saya pernah mentalaki beberapa doa. Kalau kita berdoa di waktu-waktu biasa itu ya untung-untungan. Kalau mustajabah ya alhamdulillah. Kalau tidak ya sabar. Begitu Pak. Tapi ada waktu itu memang Allah membuka pintu langit. Kayak tadi 6 malam itu terbuka pintu langit. Allah membuka. Siapapun yang bermunajat itu pasti tembus. Untuk dibalasnya persoalan belakang. Kemudian waktu yang paling bagus ini juga berdoa itu di hari Jumat. Pada saat khatib duduk di mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Itu juga pintu langit terbuka. Kemudian min jaufal lail. Kita tidur tengah malam langsung bangun, tidak ada yang membangunkan, seakan-akan tidak pernah tidur. Mata itu langsung terang, terasa tidak pernah tidur. Itu ulama kita mengatakan ruhmu itu dibangunkan oleh malaikat. Berdoa. Itu doa mustajabah. Nah, biasa juga kalau kita buka pintu, kemudian kucing di rumah itu keluar, pas berdiri di palang pintu. Kan palang pintu begini, baru pas di bawahnya dia berdiri, kemudian dia duduk, jilat kaki depannya, baru dia usap mukanya begini. Itu Nabi pernah berwasiat kepada Abdurrahman bin Sahar, yang dikenal dengan Abu Hurairah. Ketika engkau melihat kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi, pas di pintu, maka mintalah, berdoalah kepada Allah. Karena sesungguhnya malaikat pembawa rezeki itu datang. Orang tua dulu mengatakan ya kumak julumate cuki. itu bahasa Bugisnya begitu. Orang tua itu simpel saja. Dia bilang kalau cuci muka, bukan cuci muka. Itu ketika dia anukan begini baru dia kasih begini mukanya. Makanya pelihara kucing itu ada bagusnya juga, Pak. Biasa kita kalau buka pintu kucing berdiri dekat pintu langsung ditendang. Ini menghalangi jalan saja. Padahal kita di situ diminta berdoa. Itu luar biasa. Ini ibu-ibu harus tahu ini. Itu tempat berdoa yang paling bagus. Itu keadaan saja. Ketika ketemukan itu berdoa. Kemudian berdengung telinga kanan. Rasulullah mengatakan tidak akan berdengung telinga kanannya seorang hamba umatku
di dunia ini kecuali namanya secara khusus saya sebut di alam malakut. Makanya orang tua dulu itu langsung bersalawat karena pasti ada sesuatu yang membuat Nabi itu cinta kepada kita sehingga telinga kanan itu berdengung. Makanya kita disuruh berdoa. Cuma kadang kalau kita berdengung telinga itu langsung atau begini. Itu jangan, biarkan dia berdengung karena itu tasbihnya malaikat yang tembus ke alam roh. Itu hadis, Pak. Cuma kadang-kadang kita begitu, tiup saja, kasih tutup begini atau dikasih begini. Itu jangan, biarkan berdengung. Itu karena Nabi sebut kita. Makanya kalau mau orang yang mau mimpi ketemu Nabi, itu yang dilakukan. Ketika sudah berdengung itu, dia bersalawat, kemudian berdoa kepada Allah. Itu bisa mimpi ketemu Nabi. Itu. Kalau berdengung itu sudah tanda itu. Makanya kalau mau mimpi ketemu Nabi, kemarin saya dikasih amalan sama guru tak. Kuncinya nak gampang. Pelihara wudumu. Yang kedua, jangan marah selama 40 hari. Iya. 40 hari jangan marah. Pokoknya jangan jengkel, hati harus ditata, tidak pernah marah selama 40 hari. Insya Allah itu telinga akan berdengung itu. Kalau kita Pak 40 kali marah dalam satu hari. Apalagi ibu-ibu itu biasa jengkel, kasih bangun anaknya marah-marah, bangun anaknya duduk terbenung begini dimarahi lagi, suruh anaknya pergi mandi marah-marah lagi, pulang anaknya dari mandi dia buang handuknya dia marahi lagi, suruh pakai baju lama-lama pakai baju dimarahi lagi, dia tarik saja bajunya begini dimarahi lagi, sudah pakai baju duduk lagi menonton dimarahi lagi, suruh pergi makan dia marahi lagi, sudah anaknya makan dia simpan piringnya dia marahi lagi, mau pergi sekolah minta uang marah-marah lagi. Itu 40 kali marah itu sehari semalam. Itu bagaimana bisa mimpi ketemu Nabi? Ini kan kadang-kadang, tapi ibu-ibu di Bontang ini tidak, cuma di sana itu yang begitu. Insyaallah ibu-ibu di sini sabar sekali kalau tidur. Ini kuncinya sebenarnya agama itu enak. Jadi sebenarnya saya sering ada waktu-waktu khusus itu kita gunakan untuk berdoa. Tapi ada juga yang satu. Saya kemarin dapat ilmu itu dari guru Taki Haji Tahir Usman. Dia yang mentalaki langsung dari guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Subuh ini saya mau kasih. Sebenarnya Ustaz kemarin itu yang antar saya ke sini, yang jemput buat apa itu minta amalannya guru Tak. Saya bilang saya harus tawasul untuk minta izin sama guru Tak dulu. Kita itu kalau punya amalan dari ulama itu sering kirimkan dulu Fatihah baru mengajarkan amalannya. Saya mentalaki langsung doa ini dari guru Tak. Jadi itu doanya doa sehari-hari. Cuma kadang kita tidak pakai. Itulah yang dipakai guru Tak. Pernah guru Tak saya ceritakan dulu sebelum saya kasih ini, mungkin pas jam 6 selesai ceritanya. Ya. Pernah guru Tak itu pergi ceramah di Sulawesi Barat. Karena dari Mangkoso pada waktu itu. Dari Sulawesi Barat. Sopirnya itu lupa singgah isi bensin. Jadi dia lupa sehingga isi bensin mobilnya guru Tak. Pas di perbatasan itu kehabisan bensin. Nah di situ tidak ada pom bensin, mesinnya mati. langsung dia bilang, Pak Kiai, kita kehabisan bensin. Bilang, jadi nak, ada bensin kau bawa? Bilang tidak ada Pak Kiai. Ada jerigen? Tidak ada Pak Kiai. Dia bilang, ada ke penjual bensin di sini dekat? Bilang tidak ada Pak Kiai. Langsung guru Tak bilang, cari sumur. Cari sumur. Dia bilang, ada sumur warga di situ. Dia bilang, pergi minta airnya, kemudian pakai timbanya baru kau bawa ke sini. Jadi ini sopir dia kira guru Tak mau berwudu. Pergilah ambil itu timba air yang timba masih karet bam, kayak karet bam mobil itu yang dilipat pakai kayu katanya. Dia bawakanlah guru Tak. Dia bilang, tapi ini airnya Pak Kiai. Dia bilang, kasih masuk di tangki mobil. Dan sudah bilang, mau maaf Pak Kiai, ini bukan bensin, cuma air. Langsung guru Tak bilang, nah itu yang kau punya, itu yang kau kasih masuk. Dia itu tidak mau kasih masuk. Dia bilang, mati, rusak mobil ini. Dia pikir ini bukan bensin, ini air. Langsung guru Tak, bismillah, kasih masuk saja. Jadi dia tidak mau, guru Tak yang kasih masuk. Dia tumpahkan masuk itu di tangkinya mobil, baru sudah itu dia tutup. Baru bilang guru Tak, coba naik kasih menyala. Kasih menyala, ternyata nyala betul.
Jadi guru bilang, ayo jalan. Jalan itu sampai ke Sulawesi Barat, tidak mati-mati mesin itu, jalan itu. Jadi itu sopir katanya, guru tak ceramah, tidak ada ceramahnya yang dia tangkap. Cuma itu dia pikirkan, bagaimana caranya jadi bensin itu tadi. Jadi pas pulang itu dia tidak singgah, dia mau tes. Sampai di mana ini yang air satu timba ini, sampai di mana dia baru habis. Padahal jaraknya itu lebih hampir 200 kilo jaraknya itu. Dia bawalah mobil sampai di Baru, itu mobilnya tidak mati-mati mesinnya. Langsung guru turun dari mobil karena dia hanya tutup mata zikir katanya. Turun dari mobil langsung dia tanya, kau sudah isi bensin? Dia bilang belum Pak Kiai. Langsung guru tak masuk, dia ikuti bilang sopir saya mau tanya Pak Kiai, karena kalau tahu doanya ini sudah tidak isi bensin lagi, tinggal pakai air. Itu dia ikuti guru tak itu. Pas guru tak duduk di dalam langsung dia bilang, Pak Kiai mohon berkahnya, bisa dikasih tahu doanya apa yang dibaca supaya air bisa jadi bensin. Guru tak cuma bilang katanya begini, itu tidak ada bacanya, itu cukup amal ikhlas, berdoa kepada Allah, itu saja sudah. Itu sopirnya tidak tahu. Ternyata saya ketemu satu ulama itu di Kolaka Utara, saya bincang-bincang itu karena tinggal di satu rumah di kontrak Ramadan ceramah. Saya tanya, dia keluarkan itu rahasianya guru tak. Makanya subuh ini saya mau kasih, tapi pasang telinga baik-baik. Tapi bukan untuk bikin kecil jadi air bensin tidak. Saya kasih itu ilmunya Gorota. Begini, kemarin juga saya mengikuti haulnya Gorota Kiai Jadul Muin Yusuf Kalisi Dendreng. Yang ceramah itu Profesor Dr. Rahim Arsyad. Dia alumni Mangkoso. Mungkin ada sahabatnya di sini. Itu haulnya Gorota. Dia ceritakan itu ketika dia di hutan bersama Pak Kahar Musakar. Dan dia ditembak oleh tentara pada waktu itu, satu peleton yang tembak dengan jarak 1 meter, tapi itu tidak apa-apa. Dia beku rangkul dengan Pak Kahar begini, karena momok hitam itu adalah pasukan pengawalnya Pak Kahar Musakar, dikenal dengan momok hitam. Itu terpisah dari Gorota, makanya Pak Kahar katanya mengatakan begini, Muin, kalau kau mati, saya juga mati. Kalau saya mati, kau juga mati. Kalau jadi bagaimana? Nah, kita beku rangkul. Jadi dia beku rangkul begini, kemudian ditembak dengan jarak 1 meter. Itu ditembak dengan jarak 1 meter. Satu peleton tentara yang tembak. Dan itu tidak ada satupun badannya yang luka. Setelah itu Pak Kahar lihat Pak Guru Takia di Abdul Muin Yusuf Kalisi Dendreng. Bilang, Pak Kiai Muin, Pak Kahar, pakaianmu itu bagus sekali. Istilahnya baca-bacamu itu bagus sekali. Itu cuma kepalamu itu mulai dari topimu sampai sepatumu hangus, kulitmu tidak ada yang lecet. Langsung Pak Kahar katanya balik ke Guru Takemu ini bilang, lebih hebat kau karena bajumu tidak robek. Saya ini topiku masih hangus, sepatuku masih hangus. Kau ini pakaianmu tidak ada satupun yang robek. Makanya dia bilang, kasih belajar apa yang kau pakai. Maka dia Guru Takemu Pak Kahar, kamu pakai. Nama tu baju jumu dia tu nama rigaga. Nanya mana ya namaku mana halile. Cuma dia minat dari dulu. Makanya Guru Tamu mengatakan tidak. Kau ajarkan dulu apa yang kau pakai. Di sini mengatakan kalau begitu kita buka apa yang kita pakai. Pak Kahar bilang begini. Setelah saya melihat itu senjata tadi, langsung saya dalam hati itu yakin kepada Allah bahwa senjata itu buatan manusia, sedangkan tubuhku itu buatan Allah. Tidak mungkin buatan Allah dikalahkan sama buatan manusia. Ternyata betul. Tidak rusak, tapi bajunya hancur. Guru Takemu ditanya, kalau kau apa yang kau pakai? Guru Takemu mengatakan, saya mengatakan, yakini begini, walaupun semua orang berkumpul mau merusak saya, tapi kalau Allah tidak izinkan, dan peluru itu sifatnya hanya menembus, tapi kalau sifatnya Allah lepas, maka tidak akan merusak tubuh. Itu saja keyakinannya, ternyata tidak kena. Makanya kalau bisa pakai itu coba-coba, tapi insya Allah mati. Karena keyakinan kita berbeda. Dan itulah yang dipakai. Dan ternyata diambil dari satu kisah. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar tidak terbakar, bukan karena api, tidak ada, tapi sifatnya api yang membakar yang dilepas oleh Allah. Ismail ketika disembeli oleh Ibrahim ketika perintah kurban, bukan si pisau yang dihilangkan, pisau tetap tajam. Dia bisa membelah batu, tapi ketika di lehernya Ismail, Allah cabut sifat mengirisnya, sehingga pisau tidak bisa masuk. Kalau itu yang diyakini orang, itu hakikat. Tapi saya tidak mau bahas jauh, nanti ada yang nakal. Ada hal itu. Saya kembali, ini sudah lewat jam 6. Guru Takia Jadur Rahman Abodale itu ternyata punya amalan khusus. Itulah yang dipakai. Apa? Doa sapu jagat.
Hafal doa sapu jagat? Alhamdulillah. Apa doanya? Oh iya, itu saja dipakai. Tinggal caranya. Guru tak bilang begini. Saya dapat ilmu ini dari guru tak Haji Tahir Rusman. Guru tak bilang begini. Itu doa sapu jagat, nak, itu tidak ada isinya. Itu kosong. Kalau kau tidak isi, akan kosong selamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sehingga di situ baru kau minta apa yang kau minta. Itu baru terisi. Kalau kau tidak isi di situ, kosong selamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dicengaganna lino macinnai illa yukur. Kalau mobil, minta di situ. Kalau jabatan, minta di situ. Kalau kau tidak isi, berarti kau kosongkan selamanya. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena semua isinya dunia bisa kau masukkan di situ. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Singgah, isi, minta kepada Allah. Dicengaganna lino macinnai pawi. Wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di sini, minta supaya dia menjadi kebaikan juga di akhirat. Wakina azabannar. Minta kepada Allah supaya yang kau minta ini kau tidak tersentuh api neraka. Allah akan kabulkan itu. Tapi syaratnya satu. Jangan minta dua, cukup satu. Jangan bilang motor, mobil juga, sepeda juga. Nah, jangan. Cukup satu. Dan dawamkan selama 40 hari, jangan kau rubah. Itu akan tembus. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.